Semangat pagi. Kali ini saya akan membahas tentang materi korelasi. Koefisien korelasi sederhana. Jadi koefisien korelasi menyatakan besar keeratan hubungan antara variabel X dan variabel Y yang didefinisikan sebagai Rx sama dengan N sigma XY dikurang sigma X kali X sigma Y per akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali akar dari N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Sebelum kita menyatakan besar eratan hubungan antara kedua variabel tersebut, terlebih dahulu harus dilakukan pengujian hipotesis apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel. Hipotesis yang diuji adalah H0 banding rho sama dengan 0, H1 banding rho tidak sama dengan 0. Taraf signifikan alfa. Statistik uji T sama dengan R dikali N dikurang 2 per akar dari 1 dikurang N R kuadrat. Jadi untuk N itu adalah banyaknya data dan R-nya itu adalah korelasinya. Jadi kriteria uji terima H0 jika min T alfa per 2, N kurang 2 lebih kecil sama dengan T hitung lebih kecil sama dengan T alfa per 2, N kurang 2. Tolak dalam hal lainnya. Setelah terbukti melalui hasil pengujian bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel, baru kita dapat menafsirkan arti dari koefisien korelasi yang telah diperoleh. Arti dari koefisien korelasi menurut Guilford di dalam Mindra Jaya 2010 sebagai berikut. Nilai koefisien korelasi 0 sampai lebih kecil dari 0,2, tafsirannya adalah hubungan yang sangat rendah dan dapat diabaikan atau dapat dianggap tidak terdapat korelasi antara variabel. Lebih besar sama dengan 0,2 sampai dengan lebih kecil dari 0,4, tafsirannya adalah hubungan yang rendah atau hubungan tidak erat. Lebih besar sama dengan 0,4 sampai dengan lebih kecil dari 0,7, hubungan yang moderat atau sedang. Lebih besar sama dengan 0,7 sampai dengan lebih kecil dari 0,9 adalah hubungan yang erat atau kuat. Lebih besar sama dengan 0,9 sampai dengan lebih kecil dari 1 adalah hubungan yang sangat erat atau sangat kuat. Nilai koefisien korelasi yang berkisaran pada min 1 lebih kecil sama dengan R lebih kecil sama dengan 1, artinya koefisien korelasi bisa bertanda positif dan negatif. Mindra Jaya 2010 menyebutkan bahwa yang pertama, tanda positif menunjukkan adanya hubungan yang selaras antara variabel bebas dengan variabel tak bebas. Dalam arti semakin tinggi nilai variabel bebas, semakin tinggi pula nilai variabel tak bebas. Yang kedua, tanda negatif menunjukkan adanya hubungan yang terbalik antara variabel tak bebas dengan variabel bebas. Dalam arti semakin tinggi nilai variabel bebas, semakin kecil nilai dari variabel tak bebas. Baiklah, di sini ada contoh. Di sini ada data X dan data Y. Sorry sih, saya rubah dulu. Kok dua-duanya Y X ya. Oke, di sini Y. Untuk menentukan nilai korelasi, di sini saya bawa contoh. Data di sini ada jumlah data 10, X-nya 9, 10, 13, 12, 11, 12, 14, 15, 13, 11 dan Y-nya 40, 44, 58, 52, 42, 46, 56, 60, 54 dan 48. Di sini kita menggunakan Excel aja ya. Oke. Jadi di sini tadi kita menentukan untuk nilai X, Y, X A pangkat 2 dan Y pangkat 2. Jadi di sini yang pertama di sini untuk menentukan nilai X kali Y, kita buat di sini sama dengan, jadi di sini ada B4 itu nilainya 9 dikali dengan Y adalah Y4 tutup kurung enter. Oke, jadi sini nilainya 30 atau perkalian dan di sini kita tarik. Jadi nilainya X-nya seperti ini. Yang kedua, yang berikutnya di sini adalah X kuadrat. Berarti X kuadrat sama dengan buka kurung B4 pangkat itu ada seperti ini, pangkat 2 tutup kurung enter. Oke, 81 di sini kita tarik lagi. Tahan mouse ya. Oke, yang kedua, yang berikutnya untuk Y kuadrat di sini sama dengan buka kurung. Untuk nilai Y yang pertama adalah 40, kita klikkan 40 pangkat 2. Kemudian tutup kurung enter.
Oke, di sini kita biar langsung aja. Di sini saya tarik tahan untuk klik sebelah kiri, tahan ke bawah. Oke, bentuknya seperti ini. Untuk berikutnya, jumlah, menyatakan jumlah itu sama dengan sum, buka kurung. Ini saya ambil mulai dari 9, tahan sama shift, kita sampai 10, kemudian tutup kurung. Oke. Sorry, di sini tidak sama dengannya. Tahan di sini, kemudian tutup kurung. Oke, 120. Kemudian ini kita tarik ke kanan, sama dia bentuknya. Oke. Dan di sini rata-ratanya untuk rata-rata itu sama dengan average. Oke, tarik. Ini sampai dengan bawah. Tutup kurung. Oke, ini rata-ratanya adalah 12. Kemudian di sini saya tarik. Oke, rata-rata 50. Oke, untuk menentukan nilai korelasi atau RXY itu sama dengan N dikali sigma X kali Y dikurang sigma X kali sigma Y per akar dari N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali akar dari N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Oke, langkah pertama di sini yang biar lebih gampang, kita tentukan dulu nilai N dikali jumlah XY. Jadi sigma itu menyatakan jumlah. Jadi N-nya itu ada 10, maka sama dengan buka kurung 10 dikali tanda bintang. Jumlah XY-nya, berarti XY-nya adalah 6106. Oke. Ini bentuk. Ini hasilnya adalah 61.060. Yang kemudian yang berikutnya sigma X dikali sigma Y. Jadi jumlah X dikali jumlah Y ini sama dengan jumlah X 120 dikali dengan 500. Oke, itu hasilnya. Itu berikutnya N dikali sigma X kuadrat. Berarti N dikali jumlah dari X kuadrat. Jadi sama dengan N-nya 10 dikali jumlah X kuadrat ini. Berarti kita ambil jumlahnya di sini. Tutup kurung. Oh, sorry. 10 kali X kuadrat ini dia, tutup kurung. Jumlah X kemudian dikuadratkan, berarti jumlah X kemudian dikuadratkan sama dengan jumlah X kemudian dikuadratkan, tutup kurung. Berikutnya di sini ada N dikali sigma Y kuadrat, berarti sama dengan buka kurung 10 kali jumlah sigma Y kuadrat, berarti jumlah Y kuadrat adalah 5440, tutup kurung. Dan jumlah dari Y kuadrat sama dengan jumlah Y kuadrat 500 dikuadratkan. Oke. Jadi situ dah dapat nilainya, tinggal kita ganti satu persatu biar mempermudah melihatnya. Jadi sini saya buat RX sini aja ya. RXY sama dengan yang pertama di sini kita buka kurung dulu lebih gampang. Ini nilai N dikali sigma X kita masukkan ini dia. Lalu dikali sigma X dikali sigma Y, berarti sigma X kali sigma Y ini dia. Oke, tanda kurung. Ini saya tanda kurungnya saya tambahi dulu biar lebih gampang. 2. Oke, di sini kali dikurang. Kemudian per akar dari N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Jadi kalau akar itu dalam simbol di Excel adalah SQRT. Oke, saya double. Oke, berikutnya di sini untuk N berarti N dikali sigma X, N dikali jumlah X kuadrat, N dikali jumlah X kuadrat, berarti ini hasilnya. Kemudian dikurang dari jumlah X kuadrat, dikurang jumlah X kuadrat, tutup kurung. Oke, ini saya tambah lagi tanda kurungnya biar nampak dia, dikali, saya tambah lagi 1, ketika menggunakan perkalian SQRT ini dia.
masukkan untuk nilai N dikali jumlah Y kuadrat adalah 254.000 dikurang 250.000 tutup kurung. Kita lihat ini harus sampai hitam. Oke, dia sudah hitam, kemudian enter. Jadi untuk nilai Rx Y-nya adalah 0,92261157. Di sini bisa kita kecilkan atau kita mundur ke belakang komanya. Belakang koma kita ambil 3 angka. Oke, jadi 0,923. Oke, jadi untuk Rx-nya seperti ini. Untuk mencari nilai T hitung, R itu adalah 0,95. Jadi kita ambil dulu yang untuk di atas, pembilangnya. Saya ambil di sini sama dengan buka kurung 0,923 dikali buka kurung di sini akar SQRT. Kemudian N kurang 1, N-nya adalah 10, berarti 10 kurang 2, tutup kurung. Oke, sampai dengan warna hitamnya. Oke, jadi yang kedua, ambil sini lagi, sama dengan akar dari 1 kurang R kuadrat, berarti buka kurung SQRT. Jadi 1 dikurang R kuadrat, R itu adalah 0,923. Jadi ini kita buka kurung, kita ambil kuadratkan. Oh, sorry, tutup kurung, kemudian kita enter. Oke, jadi di sini hasilnya. Kemudian untuk T hitung itu kita bagikan, jadi sama dengan buka kurung di sini 2,60954 dibagi 0,385. Jadi T hitungnya adalah 6,76519. Kita kembali ke materi tadi. Jadi di sini ini sudah dikecil, ini belum sebelum saya kecilkan. Jadi Rx-nya itu adalah 0,922612. Taraf signifikannya adalah 5% dan T hitungnya adalah 6,7655192. Jadi H0 di sini terangan dari apanya, uji hipotesisnya. H0 banding P banding rho sama dengan 0, tidak terdapat korelasi antara X dan Y, dan H1 banding rho tidak sama dengan 0, terdapat korelasi antara X dan Y. Kriteria ujinya adalah terima H0 jika min T 0,025. Di sini apa bagi 2, berarti 0,05 dibagi 2 adalah 0,025. Kemudian di sini N kurang 2 itu berarti 10 kurang 2 adalah 8. Lebih kecil sama dengan T itu, lebih kecil sama dengan T 0,025,8. Tolak dalam hal lainnya, T 0,025 di sini 8. 0,025,8 sama dengan T hitung 0,05,8 adalah 6,7655192. Kesimpulannya adalah T hitung lebih besar sama dengan 6,7655192 sehingga H0 ditolak, artinya terdapat korelasi antara X dan Y. Jadi sampai sini materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.